Nestapa Alexis Sanchez, tersingkir di Inter, dijual tak laku. Alexis Sanchez nampaknya bakal sulit pindah dari Inter Milan. Pemain asal Chili itu dilaporkan tidak laku dijual meski sudah ditawarkan banyak klub. Sanchez pertama kali merapat ke Inter Milan pada Januari 2019. 6 bulan berselang ia direkrut secara permanen oleh Inter dari Manchester United. Musim lalu, Sanchez punya kontribusi yang cukup besar bagi Inter. Ia turut membantu Nerazzurri memenangkan gelar Scudetto pertama mereka setelah belasan tahun yang lalu. Namun Calciomercato mengklaim bahwa Sanchez sekarang tidak betah di Inter. Ia kabarnya ingin cabut dari Inter di tahun 2022 nanti. Laporan itu mengklaim bahwa Sanchez saat ini sudah membulatkan tekad untuk cabut dari Inter Milan. Ini dikarenakan semenjak Simone Inzaghi menjabat sebagai manajer Inter, ia mulai tersisih dari skuad Nerazzurri. Itulah mengapa Sanchez ingin cabut demi membangkitkan kembali karirnya. Menurut laporan yang sama, Inter Milan sudah mencoba mencarikan klub baru bagi Sanchez. Namun mereka menemukan kesulitan. Ini dikarenakan Sanchez memiliki gaji yang besar. Ia saat ini digaji sekitar 124 miliar rupiah per musim di Inter. Sejauh ini klub-klub peminat Sanchez enggan membayar semahal itu. Sehingga selama Sanchez tidak mau menurunkan tuntutan gajinya, ia akan terus bertahan di Inter hingga tahun 2023. Inter Esports siap untuk musim 2021-22, perkenalan tim dan logo baru. Hari ini menandai awal dari Inter Esports Gaming Week, sebuah acara yang merayakan awal musim 2021-22 bagi tim. Inter memasuki musim baru sebagai salah satu tim esports terkemuka di dunia setelah menjuarai turnamen FIFA 21 European Global Series dan Libertadores tahun lalu. Banyak sekali kejutan menanti selama sepekan ke depan, termasuk perkenalan logo baru Inter Esports, yang merepresentasikan identitas visual klub yang baru secara keseluruhan. Selain itu, fans akan melihat kostum resmi untuk musim 2021-22 serta platform kompetisi yang baru untuk pertama kalinya, yang akan ditempatkan pada website resmi Inter. Pedro Resende, juara Libertadores musim lalu, kembali untuk tahun keduanya bersama klub, sementara daftar pemain 2021-22 juga mencantumkan nama pemain baru dari Brasil Victor Torre dos Santos, Manuel Neto yang juga kembali untuk tahun keduanya secara berturut-turut bersama Inter serta pemain Italia Fabio Marino. Melengkapi daftar pemain adalah Giuseppe Giusti Rover sebagai kreator konten. Inter Esports yang kembali akan didukung oleh agensi Bundlet, akan segera mulai bertarung di ajang EA Sports FIFA 22 Global Series, Serie A, Champions League, dan Libertadores, serta berpartisipasi dalam uji coba untuk tim nasional Italia dan Brasil. Mau Donny van de Beek, Juventus dan Inter Milan harus bayar segini. Sebuah kabar baik datang bagi Juventus dan Inter Milan. Gelandang incaran mereka, Donny van de Beek dilaporkan siap dilepas Manchester United di tahun 2022. Gelandang timnas Belanda itu diketahui sedang tidak bahagia di Manchester United. Ini dikarenakan sang gelandang tidak mendapatkan cukup banyak kesempatan bermain oleh Solskjaer di musim ini. Belakangan beredar kabar beberapa klub mulai ambil ancang-ancang untuk mengamankan jasanya. Ada Juventus, Inter Milan dan Everton yang diketahui tertarik menggunakan jasa sang gelandang. Mengutip Calciomercato, ketiga tim ini harus mulai siap-siap. Karena Manchester United dilaporkan siap berpisah dengan sang gelandang di tahun 2022. Laporan itu mengklaim pada awalnya Manchester United sebenarnya tidak mau melepas Van de Beek. Solskjaer ingin secara perlahan mengintegrasikan sang gelandang ke timnya. Namun Van de Beek dilaporkan sudah tidak sabaran dan ingin cabut. Jadi MU berencana untuk mendengarkan tawaran-tawaran yang masuk untuk sang gelandang di tahun 2022 nanti. Menurut laporan tersebut, Manchester United ingin menjual sang gelandang secara langsung. Mereka tidak berencana untuk meminjamkan Van de Beek. Mereka ingin bayaran penuh untuk sang gelandang. Laporan itu mengklaim bahwa MU menargetkan sekitar 670–830 miliar rupiah untuk transfer Van de Beek.
Inter Milan dikabarkan akan boyong Alonso. Inter Milan kembali dikaitkan dengan pemain Chelsea, Marcos Alonso. Nama Alonso sempat ramai ketika bursa transfer musim panas lalu. Pemain asal Spanyol itu diperkirakan akan hengkang dari Stamford Bridge pada musim panas depan. Nama Inter Milan pun muncul sebagai salah satu klub yang dikaitkan dengan Alonso. Dia akhirnya tidak hanya menarik perhatian dengan penampilannya, tapi juga menggeser Ben Chilwell dari posisi sayap. Chilwell melakukan debut pertamanya musim ini dengan kemenangan dari Southampton. Dilansir dari laman London Football News, The Express melaporkan bahwa Inter ingin mendatangkan pemain sayap dan nama Alonso pun menjadi target klub. Dia tidak diragukan lagi telah mengukuhkan posisi di Chelsea dengan penampilannya sejauh musim ini. Di sisi lain, manajer Chelsea, Thomas Tuchel menjelaskan bahwa dia melihat Alonso sebagai bagian penting dari skuadnya. Tuchel menyebut sengaja menyimpan Chilwell demi Alonso. Marcos sangat penting bagi kami sejak hari pertama dalam latihan dan kemudian dia tampil di posisi Chilwell. Ini adalah dua pemain bagus di posisi yang sama, sehingga ini jadi persaingan ketat bagi mereka berdua, kata Tuchel. Manchester United kian serius ingin datangkan pemain Inter Milan ini. Klub Premier League, Manchester United dilaporkan mulai mengarahkan radar mereka ke Italia. Setan Merah dilaporkan ingin mencoba mendatangkan Marcelo Brozovic dari Inter Milan. Sudah menjadi rahasia umum jika Manchester United tengah berburu gelandang bertahan baru. Ole Gunnar Solskjaer merasa timnya butuh gelandang bertahan dengan kemampuan di atas rata-rata agar performa timnya lebih maksimal. United sejauh ini sudah dikaitkan dengan beberapa gelandang bertahan top. Namun belum ada satupun yang mendekat ke Old Trafford. Gazzetta dello Sport mengklaim bahwa United kini mengarahkan radar mereka ke Italia. Setan Merah ingin mendatangkan Marcelo Brozovic dari Inter Milan. Laporan itu mengklaim bahwa MU terkesan dengan kemampuan yang ditunjukkan Brozovic. Pemain timnas Kroasia itu adalah sosok yang krusial di lini tengah Inter Milan. Musim lalu ia sukses menghantarkan Nerazzurri menjadi juara Serie A. Melihat ketenangan dan kemampuannya yang di atas rata-rata, MU menilai Brozovic bakal jadi tambahan yang bagus bagi lini tengah mereka. Pertimbangan lain mengapa MU ingin mendaratkan Brozovic ke Old Trafford karena mereka tidak perlu mengeluarkan biaya untuk merekrutnya. Brozovic saat ini memasuki tahun terakhir dalam kontraknya di Inter. Sejauh ini belum ada tanda-tanda Brozovic akan memperbaharui kontraknya di Giuseppe Meazza. Itulah mengapa MU akan mati-matian mencoba untuk mengamankan jasa Brozovic di tahun depan. Mantan pemain Inter, Colonese, saya lebih suka Darmian ketimbang Dumfries. Mantan bek Inter Milan, Francesco Ciccio Colonese memuji penampilan Matteo Darmian, yang menurutnya lebih baik ketimbang bek sayap baru klub, Denzel Dumfries. Pasca kemenangan comeback Nerazzurri atas Sassuolo di laga pekan ke-7 Serie A, Colonese membandingkan penampilan dua bek sayap kanan tersebut. Dumfries sering bermain di luar posisi seharusnya, sedangkan Darmian adalah seorang profesor, dan saya lebih suka Darmian memainkan peran yang sulit itu, ujar Colonese.